Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa kafadah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terlebih-lebihnya yang yaitu nikmat iman dan satu Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rela mati-matian demi umatnya, rela merogoh bendera kafiran dan mimbar bendera keislaman. Adapun poin-poin dari makalah ini yaitu latar belakang masalah, pengertian tanggung jawab negara dan warga negara, contoh-contoh dan kewajiban warga negara, macam-macam tanggung jawab negara, dan tanggung jawab negara dalam pelaksanaan jaminan sosial. Langsung saja, saya sebagai moderator atas nama Ihsan, makalah kami adalah tanggung jawab negara dan warga negara. Ya, langsung saja saya masuk kepada pemateri pertama yang bernama Nur Nanda. Dengannya kami persilakan Pak Alif Tafadhol Alif Mashkur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang tanggung jawab negara dan warga negara. Berbicara tentang tanggung jawab merupakan prinsip hukum internasional yang penting dalam kegiatan keantaraksaan. Prinsip ini ialah setiap warga negara bertanggung jawab secara internasional atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan keantaraksaan nasionalnya, baik yang digunakan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Sedangkan tanggung jawab sebagai warga negara, kita harus sadar akan tingkah laku dalam bermasyarakat, yang mana warga negara terikat pada aturan, hukum, hingga norma yang berlaku. Adapun contoh dari tanggung jawab sebagai warga negara ialah menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Pembahasan yang kedua, yakni contoh-contoh dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu contoh perilaku sehari-hari menunjukkan rasa tanggung jawab, yakni yang pertama memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam setiap bidang kehidupan, mulai dari bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, hingga bidang budaya. Yang ketiga, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara untuk menjaga persatu kerukunan dan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, meningkatkan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Yang kedua, kewajiban warga negara, yang mana kita telah mengetahui bahwa kewajiban itu segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan. Apabila kita tidak melaksanakannya akan mendapatkan dosa. Sebagai warga negara, kita harus tahu apa kewajiban kita. Jangan hanya ingin meminta hak. Contoh kewajiban di lingkungan keluarga. Yang pertama, kewajiban menghemat listrik. Kedua, membantu orang tua. Ketiga, kewajiban menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Adapun contoh kewajiban di satuan pendidikan. Pertama, menghormati pendidik. Kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketiga, disiplin dengan tata tertib satuan pendidikan. Adapun kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kedua, menjaga kelestarian alam.
Dan yang terakhir, bersikap sopan sesama. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Kita lanjut kepada pemateri yang kedua yang bernama Nurul Ika Jumati. Dengannya apa alaihi falyatafadhol alaihi masykurah. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, macam-macam tanggung jawab negara. Secara garis besar, tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Hal ini dapat timbul karena eksplorasi ruang angkasa. Negara peluncur satelit selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh satelit terhadap benda-benda di wilayah negara lain. Sistem tanggung jawabnya adalah tanggung jawab absolut. Ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan peluncuran satelit ini diatur oleh Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional untuk kerusakan yang disebabkan oleh benda-benda ruang angkasa pada tahun 1972, dan eksplorasi nuklir. Negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatannya dalam bidang eksplorasi nuklir. Sistem tanggung jawabnya pun adalah tanggung jawab absolut. Perjanjian internasional yang mengatur eksplorasi nuklir adalah The Vienna Convention on Reliability tanggal 21 Mei 1963. Konvensi mulai berlaku efektif tanggal 27 November 1977. Menurut konvensi, operator nuklir bertanggung jawab atas kerusakan nuklir. Tanggung jawab tersebut sifatnya adalah absolut. Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional. Setiap negara harus mengawasi dan mengatur setiap kegiatan di dalam wilayahnya, baik yang sifatnya publik maupun perdata, yang tampaknya kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Sistem tanggung jawab yang berlaku di sini bergantung kepada bentuk kegiatan yang bersangkutan. Dan untuk tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian, untuk pelanggaran suatu perjanjian, pelanggaran terhadap perjanjian melahirkan suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi. Sifat dan berapa ganti rugi untuk melanggar suatu internasional dapat ditentukan oleh Mahkamah Internasional, Pengadilan, Peradilan, Arbitras, atau melalui perlindungan. Pelanggaran seperti ini dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip pasca servanda atau bon fait dalam hukum internasional. Pelanggaran kontrak dan contoh. Pelanggaran kontrak hukum internasional dapat memainkan perannya dalam dua hal kemungkinan. Pertama, para pihak negara dan negara atau negara dan perusahaan asing sepakat untuk memperlakukan prinsip-prinsip hukum internasional dalam kontrak mereka. Sejak hukum internasional diperlakukan, hukum internasional akan memberi perlindungan hukum kepada pihak yang lemah dan suatu kontrak. Kedua, hukum internasional akan memainkan peran pentingnya manakala suatu negara melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kontrak menurut hukum internasional. Tindakan tersebut umumnya dilakukan berupa tindakan untuk menghindari kewajiban negara sebagai tertuang dalam kontrak. 1. Kontrak dengan indikasi KKN. Masalah lain timbul manakala pejabat negara atau pejabat pemerintah yang menandatangani kontrak ternyata menyalahgunakan jabatannya. Praktek seperti ini tampak cukup subur di negara-negara berkembang. 2. Internasionalisasi kontrak. Istilah ini diperkenalkan secara formal oleh guru besar hukum internasional ternama di kebangsaan Prancis. Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan jaminan sosial. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap tidak mengalami perubahan dalam amandemen 1-4 yang dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan 2002.
atau dulu disebut Batang Hub Undang-Undang Dasar 1945 mengalami banyak perubahan. Konsepsi tujuan negara tersebut tetap dipergunakan sebagai landasan setiap penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Tetapi dalam pasal-pasal pengaturan hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen mengalami banyak sekali perubahan dan tambahan yang tampak mencolok dan sangat berkeinginan untuk memasukkan segala hak-hak yang diakui secara universal dalam Universal Declaration of Human Rights 19. Ya, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Adapun kesimpulannya itu timbulnya tanggung jawab negara hukum internasional, yaitu bahwa tidak ada suatu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Artinya, negara tersebut harus bertanggung jawab. Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban dalam hukum internasional, yaitu liability and responsibility. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak senang di hati hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.